Selamat malam, saya Trendy Pratama dari kelas 3A ingin menjelaskan tentang tanah terlantar. Pada 22 Januari 2010, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010, yaitu tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Peraturan ini sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1998 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Kemudian, sesuai dengan perintah pasal 14 Peraturan Pemerintah tahun bulan 11 2010, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban tanah terlantar tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang tata cara penertiban tanah terlantar PKBPN. Menurut PKBPN, yang dimaksud dengan tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengolahan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 2010 ditentukan bahwa apabila tanah yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar, maka hak atas tanah yang bersangkutan dinyatakan hapus. Lalu, tanah yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang bersangkutan dinyatakan putus. Jadi, secara normatif, hapusnya hak atas tanah dan putusnya hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanahnya, serta beralihnya hak atas tanah kepada pihak lain karena tanahnya terlantar atau diterlantarkan, dibenarkan dan sah menurut hukum di Indonesia. Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dapat disebut juga dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau UU PA mengatur hal itu. Akan tetapi UU PA tidak mengatur atau tidak menentukan berapa lama jangka waktu tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan, sehingga dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar atau ditelantarkan. Di Indonesia, saat ini ada beraneka ragam hukum dalam menentukan jangka waktu berapa lama tanah tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan, sehingga dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar atau diterlantarkan. Menentukan jangka waktu 3 tahun untuk menetapkan tanah terlantar atau diterlantarkan. Pelaksanaan identifikasi dan penelitian terhadap tanah yang terindikasi terlantar dilakukan terhitung mulai 3 tahun sejak diterbitkannya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, atau sejak berakhirnya izin atau keputusan atau surat dasar penguasaan atas tanah dari pejabat yang berwenang. Kemudian, apabila berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian disimpulkan terdapat tanah terlantar, maka diberikan peringatan pertama secara tertulis kepada pemegang hak dalam jangka waktu 1 bulan. Jika pemegang hak tidak melaksanakan peringatan pertama, maka diberikan peringatan kedua dengan jangka waktu 1 bulan. Kemudian, apabila pemegang hak tidak melaksanakan peringatan kedua, maka akan diberikan peringatan ketiga dengan jangka waktu 1 bulan.
Selanjutnya, apabila pemegang hak tetap tidak melaksanakan peringatan ketiga, maka tanah yang bersangkutan akan ditetapkan menjadi terlantar. Sekian hasil penuturan saya tentang tanah terlantar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.